Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kiranya Bapak Ibu Saudara sehat di hari ini, hari yang baru, hari Selasa 30 Maret 2021. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan sesuai bacaan hari ini di Gereja Toraja dari Markus pasal 10. Markus pasal 10. Sebelum membacanya, saya mengajak kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kami hidup hanya karena anugerah Tuhan. Kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon ditolong dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga firman Tuhan membarui diri kami, mengubah diri kami dari hari ke hari, makin sesuai rencana dan kehendak Tuhan, makin menjadi berkat bagi sesama manusia. Pelihara kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Markus 10 ayat 32 sampai 34. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, ia akan bangkit." Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bacaan ini saya beri judul renungan, Derita akan berganti sukacita. Derita akan berganti sukacita. Ada pepatah yang umum sudah kita kenal, yang berkata, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan pepatah ini menjadi nyata dalam hidup banyak orang. Mulai dari sulit dalam banyak hal, tapi kemudian bisa hidup senang di kemudian hari. Dan itu juga saya alami sendiri. Tentu akan berbeda Bapak Ibu Saudara kalau misalnya pepatah ini berkata, bersusah-susah dahulu, bersusah-susah terus. Bersusah-susah dahulu, bersusah-susah terus. Tentu tidak ada orang yang mau bersusah-susah terus-menerus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita juga berbicara kurang lebih tentang hal ini. Yesus sedang menuju Yerusalem. Ia berkarya di Galilea, di bagian utara, Kanaan, dan ia bersama muridnya sedang menuju Yerusalem bagian selatan. Dan ia berjalan di depan, bukan di tengah, bukan di belakang. Artinya ia tidak takut. Ia tidak takut. Sementara bacaan kita mengatakan muridnya yang ada di belakang merasa cemas. Dan orang-orang yang mengikuti dia juga merasa takut. Jadi Yesus sendiri berjalan di depan. Itu bukti dia tidak takut, sementara orang yang ada di belakangnya merasa cemas dan merasa takut. Karena itu ia memanggil ke-12 muridnya. Dan ia menyampaikan apa yang akan terjadi pada dirinya. Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Dia Tuhan. Dia tahu apa yang akan terjadi.
Beda dengan manusia biasa, beda dengan kita semua. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Tapi Yesus tahu karena Dia Tuhan. Maka di ayat 33 dia katakan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan. Anak manusia itu adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi sendiri. Mereka akan menyerahkan Yesus dari bangsanya sendiri. Mereka semua akan menjatuhi Dia hukuman mati. Lalu kemudian disebut, dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa yang tidak mengenal Allah yaitu Roma. Melalui Pilatus dan serdadu-serdadunya, Yesus disalib. Dan juga dikatakan dalam bacaan kita, Ia akan diolok-olok, Ia akan diludahi, disesah, dan dibunuh. Jadi segala jenis penderitaan akan Ia alami, dan Ia tahu itu akan terjadi baik dari bangsanya sendiri maupun dari bangsa Roma. Tapi kemudian Ia juga tahu Ia akan bangkit. Sesudah 3 hari, Ia akan bangkit. Jadi segala jenis derita dari bangsanya sendiri, dari bangsa Roma akan Ia alami sampai mati, namun Ia akan bangkit. Yesus tentu tidak mau mati konyol tanpa kepastian kebangkitan. Jika Ia tahu bahwa Ia akan mati selama-lamanya, maka tentu saja Ia tidak akan mau pergi ke Yerusalem menuju kematiannya. Ia tidak akan mau. Tetapi Ia sudah tahu Ia akan menderita, Ia akan mati, namun Ia akan bangkit, mengalahkan kuasa maut. Dan karena itu Ia mau pergi ke sana, ke Yerusalem. Ia akan mengalahkan kuasa maut, mengalahkan hal yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia manapun. Manusia manapun bisa membunuh orang lain, tapi tak ada manusia yang bisa membangkitkan orang lain, atau tak ada manusia yang bisa bangkit dari kematian. Dan Yesus tahu karena Dia Tuhan sekaligus. Ia memang akan mati, namun Ia akan bangkit, mengalahkan kematian yang tidak bisa dihindari oleh siapapun di dunia ini. Yesus harus melaluinya, karena Ia tahu Ia akan menang. Ia akan bangkit mengalahkan kematian. Karena itu Paulus mengatakan, manusia biasa, Paulus ini bukan Tuhan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Karena maut telah dikalahkan di dalam Kristus. Karena itu, Yesus sebelum mati sekalipun, sebelum menuju Yerusalem sekalipun, Ia sudah menjamin kebangkitan dan hidup kekal bagi mereka yang percaya dan mengikuti Dia. Orang percaya memang akan mati dan akan menderita sebagai bagian dari memikul salib, tetapi mereka akan bangkit. Dan Yesus sudah menjamin itu. Di 1 Korintus 15 ayat 22 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang menurut, ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, dalam persekutuan dengan Adam sebagai darah daging Adam, manusia pertama, semua orang akan mati, mengalami kematian. Makanya itu terbukti sampai sekarang. Semua manusia keturunan Adam pasti mati. Lalu dilanjutkan, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Dalam persekutuan, dalam keyakinan, dalam kelahiran baru. Karena percaya kepada Kristus, siapapun akan dibangkitkan, akan diberi kehidupan selama-lamanya. Dan itulah harapan yang indah.
harapan yang besar, harapan yang pasti akan terjadi bagi orang yang percaya kepada Kristus. Sebentar lagi kita merayakan Paskah. Dan Paskah adalah kebangkitan Yesus, dan itu sebabnya orang Kristen bergereja pada hari Minggu. Merayakan kemenangan Kristus, kemenangan atas maut, kemenangan atas kematian, yang membawa harapan bagi dunia ini, harapan bagi manusia. Saatnya nanti setiap orang yang percaya akan dibangkitkan dan masuk dalam hidup yang kekal di langit yang baru, bumi yang baru. Derita akan berganti dengan sukacita selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan takut dengan penderitaan karena iman kepada Kristus. Jangan khawatir karena iman kepada Kristus menjamin sukacita kebahagiaan selama-lamanya. Sebagaimana Yesus telah menderita sampai mati di kayu salib, dia pun mengatakan barang siapa mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Salib yang mungkin sama dengan Kristus diolok-olok, mungkin dihina, mungkin disesah, atau bahkan mungkin dibunuh, mungkin diludahi. Segala hinaan bisa terjadi, bisa didapatkan oleh orang yang percaya. Segala kemungkinan yang buruk bisa terjadi pada diri orang percaya. Tapi tetaplah mengasihi sesama. Jangan membalas dendam. Karena Yesus mati agar kasih-Nya kepada dunia tersampaikan melalui pengikut-pengikutnya. Melalui kesiapan untuk mengampuni. Melalui kesiapan untuk tidak mendendam. Melalui kesiapan untuk tidak membalas berbagai kejahatan. Orang percaya diutus untuk menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat bagi dunia ini. Untuk mengasihi sesama umat manusia dalam seluruh hidup. Bahkan mengasihi musuh, mendoakan mereka agar mereka pun beroleh kasih yang kekal di dalam Tuhan. Mari sambut Paskah dengan sukacita, dengan harapan yang indah. Karena di dalam Kristus derita akan berganti sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman Tuhan meneguhkan hati kami, percaya kami kepadamu. Kiranya oleh kekuatan Roh Kudus, iman setiap kami makin ditambahkan, makin ditumbuhkan untuk teguh berpegang dalam iman yang benar. Terpujilah Tuhan, berkati negara kami, bangsa kami. Biarlah keadilan, kesejahteraan, penghargaan terhadap kemanusiaan ada di negara ini. Toleransi beragama boleh terjadi di negara ini. Menghargai keyakinan setiap orang boleh ada di negara ini. Berkati pemerintah kami, beri hikmat, beri kekuatan. Berkati sama kami yang miskin, yang tidak berdaya, yang menderita karena berbagai hal. Berkati kami semua dalam pekerjaan, tugas, tanggung jawab, rencana kami. Yang sakit dipulihkan oleh Tuhan, yang berduka dihiburkan senantiasa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.